Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Ayo kita siap-siap mau ibadah yuk. Kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GPIS Yerusalem Baru sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, berkati kami dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami naikkan segala doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan ya, siap-siap ya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Salam teman-teman, sudah mandi semua? Ayo kita memuji Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan kami saksikan. Tuhan kiranya beri hikmat untuk anak-anak, Tuhan kiranya buka telinga dan hati anak-anak supaya anak-anak boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Dari kisah Paulus dan Silas tadi, kita bisa meneladani sikapnya, yaitu pada saat mereka di penjara, mereka selalu memuji Tuhan, selalu memberitakan firman Tuhan di saat mereka dalam penderitaan, di saat mereka dalam kesesakan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan, nama Tuhan selalu disanjung-sanjung. Dan pada akhirnya kepala penjara itulah yang percaya kepada Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan Paulus dan Silas. Jadi anak-anak, kita bisa meneladani sikap mereka, dan di Alkitab pun tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 34, yaitu engkau dan seisi rumahmu salah. Dan di dalam Alkitab tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi anak-anak, tetap bersabar, tetap bersukacita meskipun dalam kesesakan, dalam penderitaan, seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Selalu memuji Tuhan, selalu memberitakan firman Tuhan. Semangat ya anak-anak. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang indah, yang baik ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan terus pakai kami, anak-anak sekolah minggu GBIS Yerusalem Baru, untuk tetap setia mengiring Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.